Suamiku meninggalkanku demi perempuan lain. Tanpa tahu bahwa semua yang ia banggakan akan runtuhannya karena satu keputusan tenang dariku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu Adi sudah bangun lebih dulu. Biasanya aku mendengar langkahnya di dapur, suara sendok bertemu cangkir, atau setidaknya aroma kopi yang ia buat sambil bersenandung pelan. Kali ini tidak ada apa-apa. Rumah terasa seperti ditinggal sebentar oleh seseorang yang lupa kembali. Aku keluar kamar dan menemukan meja makan rapi tanpa sisa apapun. Ponsel Adi tidak ada di sana. Sepatunya juga hilang. Ia pergi tanpa pamit. Kupikir aku terlalu sensitif. Aku menyiram tanaman di teras, mencoba mengusir perasaan yang menggantung sejak beberapa minggu terakhir. Perasaan bahwa aku sedang berbagi rumah dengan orang yang sama, tapi hidup dengan orang yang berbeda. Siang harinya, aku mengirim pesan singkat. Aku masak sayur asem. Pulang jam berapa? Centang 2 muncul cepat. Balasannya datang setelahnya, singkat dan kering. Lembur. Biasanya ia menambahkan emotikon atau kalimat penjelas. Biasanya ia bertanya balik. Kata, lembur. Hari itu seperti pintu yang ditutup tanpa bunyi. Aku makan sendirian. Menyisakan satu porsi di kulkas. Kebiasaan lama yang belum sanggup kuhentikan. Malam menjelang, Adi pulang ketika jam sudah lewat 10. Aku mendengar kunci berputar. Tidak ada salam. Tidak ada, aku pulang. Kamu belum tidur, katanya, melepas sepatu. Belum, jawabku. Kamu makan. Ia menggeleng sambil berjalan ke kamar mandi. Sudah. Aku menatap punggungnya. Gerakannya cepat, seolah ingin menyelesaikan satu adegan dan segera berpindah ke adegan lain. Air mengalir. Pintu tertutup. Aku duduk di tepi ranjang, menyentuh sprei yang masih dingin di sisi tempatnya biasa berbaring. Setelah mandi, ia berbaring membelakangiku. Ponselnya menyala sebentar, lalu mati. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi tidak satu pun menemukan bentuk yang tepat. Semua pertanyaan terasa seperti tuduhan jika diucapkan malam itu. Adi, kataku akhirnya. Iya. Kita jarang ngobrol akhir-akhir ini. Ia terdiam beberapa detik. Aku capek, Cit. Aku mengangguk. Meski ia tak bisa melihat. Capek memang jawaban yang aman. Semua orang boleh capek. Aku menutup lampu dan memeluk bantal. Tidur datang terlambat, dan ketika datang, ia rapuh. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Pagi tanpa suara. Pesan singkat tanpa rasa. Pulang larut dengan wajah yang tak ingin ditanya. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak perlu kuingat. Jam berapa ia keluar? Jam berapa ia pulang? Kemana pandangannya melayang ketika ponselnya bergetar? Suatu sore, aku melihatnya tersenyum pada layar. Senyum yang dulu biasa ia berikan padaku ketika aku mengirim foto kucing di kantor atau cerita receh tentang tetangga. Aku berdiri di ambang pintu, menunggu senyum itu diarahkan ke dunia nyata. Ada yang lucu? Tanyaku, berusaha ringan. Adi terkejut kecil. Lalu mengunci layar. Teman kantor. Yang kemarin juga. Ia mengangkat bahu. Banyak. Aku mengangguk. Oh. Kata itu menggantung di udara. Aku ingin berkata lebih, tapi sesuatu menahanku. Ketakutan akan jawaban yang belum siap kuterima. Aku kembali ke dapur, mengaduk sup yang sudah matang. Sendokku bergerak memutar, berulang, tanpa tujuan. Sampai bunyi ponsel dari ruang tamu terdengar lagi. Kali ini aku tidak menoleh. Malam itu, ia tertidur lebih dulu. Aku terjaga, memandangi langit-langit. Ingatanku berkelana ke tahun-tahun awal pernikahan. Ketika pulang terlambat berarti cerita panjang di meja makan, bukan dinding yang tumbuh di antara dua orang. Aku mencoba menghitung kapan tepatnya dinding itu mulai dibangun. Tidak ada tanggal. Tidak ada peristiwa tunggal. Hanya batu-batu kecil yang diletakkan pelan-pelan. Akhir pekan datang. Dulu kami selalu punya rencana. Sekarang, Adi mengatakan ada urusan. Aku tidak bertanya apa.
Aku membersihkan rumah, menata ulang lemari, menyingkirkan barang-barang yang tak terpakai. Di saku jaketnya, kutemukan karcis parkir mal dari hari kerja. Bukan bukti apapun. Hanya tanda bahwa ada cerita yang tidak kualami. Aku meletakkannya kembali. Sore itu hujan turun deras. Adi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di sofa, menyalakan televisi tanpa benar-benar menonton. Aku membuatkan teh hangat dan meletakkannya di meja. "Terima kasih," katanya, tanpa menoleh. Aku duduk di sampingnya. Jarak kami cukup dekat untuk berbagi panas tubuh. Cukup jauh untuk tidak saling menyentuh. "Kamu masih marah?" tanyanya tiba-tiba. "Marah tentang apa?" Ia menghela napas. "Kamu akhir-akhir ini diam." Aku tersenyum tipis. "Aku hanya memperhatikan." "Memperhatikan apa?" "Perubahan." Ia menatapku sebentar, lalu kembali ke layar. "Orang berubah, Cit." "Ya," kataku. "Aku tahu." Kalimat itu terasa seperti kesepakatan kecil yang pahit. Bahwa perubahan telah terjadi, dan kami sama-sama melihatnya, tapi belum sepakat apa yang harus dilakukan. Malam menutup hari dengan sunyi yang tebal. Aku berdiri di depan jendela, memandangi lampu jalan yang memantul di aspal basah. Di belakangku, Adi tertidur dengan punggung menghadap. Aku menyentuh cincin di jariku, memutar perlahan, mencari rasa yang dulu ada di sana. Ada sesuatu yang retak. Aku bisa merasakannya. Retakan halus, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat cahaya masuk dari arah yang tidak kukenal. Aku belum tahu apa namanya. Aku belum tahu kemana arahnya. Yang ku tahu, kegelisahan ini tidak datang tanpa alasan. Dan malam itu, aku belum berani menanyakannya. Kegelisahan yang menemaniku malam itu belum pergi ketika pagi datang. Ia hanya berganti bentuk, menjadi lebih rapi, lebih tenang, seolah menunggu saat yang tepat untuk kembali menyentuhku. Adi bersiap berangkat kerja tanpa banyak suara. Aku memperhatikannya dari ambang pintu kamar. Kemejanya disetrika rapi, rambutnya disisir lebih teliti dari biasanya. Dulu aku senang melihatnya memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Pagi ini, perhatian itu terasa seperti jarak. "Aku pulang agak malam lagi," katanya sambil mengenakan jam tangan. "Lembur?" tanyaku, nadaku datar. "Iya." Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada ciuman singkat di kening seperti kebiasaan lama. Ia mengambil tas dan keluar. Pintu tertutup pelan, tapi ada sesuatu yang tertinggal di udara, ketidaklengkapan. Aku merapikan rumah lebih lama dari yang seharusnya. Mencuci piring yang sebenarnya sudah bersih. Melipat handuk yang belum perlu dilipat. Semua untuk menunda waktu. Karena aku tahu, diam akan membuat pikiranku bekerja lebih keras. Siang hari, ponselku bergetar. Pesan dari Adi. File laporan yang kemarin ada di laptop rumah. Ada di folder biru. Balasku. Yang nama kliennya apa? Aku berhenti sejenak. Biasanya ia ingat detail seperti itu. Yang mana? Banyak. Yang Maya. Namanya muncul begitu saja, tanpa tanda baca yang menonjol. Maya. Aku membaca ulang pesan itu 2 kali, memastikan tidak ada salah lihat. "Maya yang mana?" tulisku. Balasan tidak langsung datang. Beberapa menit berlalu. Aku meletakkan ponsel, menuang air minum, lalu kembali duduk. "Rekan kantor," tulisnya akhirnya. "Klien baru." Aku menatap layar lebih lama dari yang diperlukan. Tidak ada alasan untuk curiga hanya dari satu nama. Aku tahu itu. Banyak orang bernama Maya. Nama itu umum, ringan, mudah diingat. Aku mengetik balasan singkat. "Oh, iya, ada. Nanti aku kirim." Aku mengirimkan file yang ia maksud. Setelah itu, tidak ada pesan lain. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada percakapan kecil yang biasanya menyusul. Hanya ruang kosong yang kembali terbuka. Sore hari, aku duduk di ruang tamu dengan buku yang sama sejak minggu lalu. Halamannya belum berpindah banyak. Konsentrasiku mudah terpecah. Ponsel Adi tertinggal di meja. Ia lupa membawanya pagi tadi, hal yang jarang terjadi. Aku tidak berniat membukanya. Aku benar-benar tidak berniat.
Tapi layar menyala sendiri karena notifikasi masuk. Sebuah nama muncul sekilas sebelum layar kembali gelap. Maya. Aku menarik napas pelan. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena panik, tapi karena pengenalan. Nama yang sama, muncul di hari yang sama, di dua tempat yang berbeda. Masih belum cukup untuk disebut apa-apa, tapi cukup untuk dicatat. Aku tidak menyentuh ponsel itu. Aku membiarkannya di tempatnya, seolah benda itu panas. Aku memilih ke dapur, menyiapkan makan malam lebih awal. Ada kebutuhan aneh untuk melakukan sesuatu yang nyata, yang bisa kuatur. Adi pulang ketika azan maghrib hampir selesai. Ia terlihat lelah, tapi ada sisa energi yang tidak biasa di wajahnya, seperti seseorang yang baru saja melewati hari yang menyenangkan. "Kamu masak apa?" tanyanya. "Ayam kecap." "Oke." Kami makan berhadapan. Sendok dan piring bersuara pelan. Aku memperhatikan caranya mengunyah, caranya meneguk air. Semua terlihat sama, tapi rasa-rasanya berbeda. "Adi," kataku di tengah makan. Tadi kamu nyari file klien." "Maya." Ia mengangguk tanpa menatapku. "Iya." "Kerjaannya banyak." "Lumayan." Aku menunggu. Ia tidak menambahkan apa-apa. "Dia satu tim sama kamu?" tanyaku. Nadaku tetap ringan. Adi mengangkat kepala, menatapku sebentar. "Kenapa?" "Enggak apa-apa. Cuma nanya." Ia kembali ke makanannya. "Iya, satu proyek." Percakapan berhenti di sana. Tidak ada yang diputuskan, tidak ada yang diperjelas. Tapi ada sesuatu yang berubah. Cara ia menatapku barusan. Sekilas, terukur. Seperti seseorang yang memastikan pintu tertutup rapat sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah makan, Adi mandi. Ponselnya masih di meja. Aku membereskan piring, lalu kembali ke ruang tamu. Layar ponsel itu kembali menyala. Kali ini aku melihatnya lebih jelas. Nama yang sama, disertai pesan singkat. "Aku sudah kirim revisinya. Cek ya." Aku tidak membaca lebih jauh. Aku tidak perlu. Kalimat itu cukup untuk menggambar hubungan kerja yang aktif, berjalan, dan penting. Aku mematikan layar dengan satu sentuhan ringan, lalu menjauhkan diri. Malam itu kami duduk di sofa menonton sesuatu yang tidak benar-benar kami ikuti. Adi tertawa di beberapa bagian. Aku ikut tersenyum, meski pikiranku berada di tempat lain. "Capek?" tanyanya padaku. "Sedikit." "Kamu akhir-akhir ini sering melamun." Aku menoleh. "Kamu juga." Ia tersenyum kecil, tapi tidak menjawab. Senyum itu singkat, lalu menghilang. Ketika kami bersiap tidur, Adi membawa ponselnya ke kamar mandi. Ia menguncinya setelah keluar. Dulu ia tidak pernah melakukan itu. Aku berbaring, memandangi langit-langit, mendengarkan suara air yang mengalir. Nama itu berputar di kepalaku, bukan sebagai tuduhan, tapi sebagai tanda. Maya. Bukan sebagai sosok. Bukan sebagai ancaman. Masih terlalu dini untuk itu. Ia hadir sebagai titik kecil di peta yang sebelumnya kosong. Sebuah penanda bahwa ada wilayah lain dalam hidup Adi yang tidak lagi terbuka untukku. Adi mematikan lampu dan berbaring di sampingku. Jarak di antara kami terasa sedikit lebih lebar dari biasanya. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tapi pikiranku tetap terjaga. Aku belum tahu apa artinya. Aku belum tahu harus kemana perasaan ini diarahkan. Tapi untuk pertama kalinya, kegelisahanku memiliki nama, dan malam itu, ia tidak lagi samar. Pagi itu aku bangun dengan ketenangan yang terasa asing, bukan karena hatiku ringan, melainkan karena sesuatu di dalam diriku telah memilih untuk berhenti menghindar. Adi bersiap seperti biasa. Aku melihatnya memasukkan ponsel ke saku dalam jaketnya, gerakan yang cepat dan terlatih. Ia meneguk kopi tanpa duduk, lalu meraih kunci. "Aku pulang agak malam," katanya. Aku mengangguk. "Hati-hati." Pintu menutup. Tidak ada gemuruh. Tidak ada pertanyaan. Aku membiarkan sunyi itu tinggal lebih lama, lalu melakukan hal paling sederhana yang bisa kulakukan. Bekerja seperti biasa. Membersihkan rumah, menyiapkan makan siang, menata pikiranku agar lurus. Siang hari,
Hujan turun singkat. Aku berdiri di jendela, memandangi tetesan yang membentuk garis-garis tipis. Ponselku bergetar. Pesan dari Adi. Aku mampir sebentar. Ambil dokumen. Di rak bawah, balasku. Ia tiba tak lama kemudian. Jaketnya basah di bahu. Aku mengambilkan map dari rak dan menyerahkannya. Kami berdiri berhadapan. Jarak sedepa. Ada jeda yang tidak perlu, tapi terjadi. Terima kasih, katanya. Sama-sama. Ia membuka map itu, memeriksa sekilas. Ponselnya bergetar. Ia menoleh ke layar. Refleks, sebelum menyadari aku melihat. Ia menekan layar dengan ibu jari. Cepat. Perlu kopi? Tanyaku. Nada suaraku biasa. Enggak. Aku langsung pergi. Aku mengangguk. Hujan sebentar lagi deras. Ia tersenyum tipis, lalu beranjak. Sebelum pintu tertutup, ponselnya kembali bergetar. Ia tidak menoleh. Pintu menutup. Aku tidak mengejar. Aku juga tidak menebak-nebak. Aku mencatat. Sore menjelang, hujan berhenti. Aku menyiapkan makan malam lebih awal, bukan karena ingin menyambut, melainkan karena ingin mengisi waktu dengan sesuatu yang nyata. Ketika adzan maghrib selesai, ponsel di meja dapur menyala. Ponsel Adi. Ia lupa lagi. Kebiasaan baru yang ironis, menjaga ponsel terlalu ketat, tapi sering tertinggal. Aku berdiri beberapa detik, menimbang. Tidak ada dorongan untuk mengobrak-abrik. Aku hanya menunggu layar itu menyala kembali. Dan ia menyala. Pesan masuk. Nama pengirimnya tidak kutulis ulang dalam kepalaku. Aku mengenalinya tanpa perlu memaksa. Isi pesannya singkat, tanpa basa-basi. Kamu sudah sampai? Aku tunggu. Tidak ada tanda tanya berlebih. Tidak ada kalimat formal. Aku menatap layar itu sampai mati dengan sendirinya. Napasku tetap teratur. Tanganku tidak gemetar. Ada rasa dingin yang rapi, seperti udara di ruang arsip. Adi pulang sekitar jam 8. Ia terlihat terburu-buru, seperti seseorang yang sedang mengejar sesuatu yang tertinggal. Maaf telat, katanya. Tidak apa, jawabku. Kamu mau makan? Nanti saja. Aku mengangguk. Ia masuk kamar, mengganti baju, lalu keluar dengan kemeja lain. Ponselnya diambil dari meja dapur, diselipkan ke saku. Mau kemana? Tanyaku. Keluar sebentar. Ada urusan. Kerja. Ia berhenti sejenak. Iya. Aku tidak menahan. Hujan lagi nanti. Iya. Pintu menutup untuk kedua kalinya hari itu. Aku duduk di kursi makan, menatap piring yang sudah tersaji. Aku makan perlahan, mengunyah dengan sadar. Setiap suapan terasa seperti penanda waktu. Jam menunjukkan hampir 10 ketika Adi kembali. Kali ini ia tidak terburu-buru. Ada aroma parfum yang tidak biasa, tipis, tapi berbeda. Ia meletakkan kunci, membuka kulkas, minum air. Kamu jadi makan? Tanyaku. Sudah. Di luar. Iya. Aku mengangguk. Tadi ponselmu tertinggal. Ia menoleh cepat. Oh. Ada pesan masuk, kataku. Suaraku datar. Ia menegang, hampir tak terlihat. Dari siapa? Aku tidak membukanya. Ia menghela napas, seperti baru menyadari sesuatu yang seharusnya ia perhitungkan. Oke. Kami berdiri berhadapan. Aku memilih untuk duduk. Ia mengikuti, duduk di kursi seberang. Adi, kataku, menatapnya langsung. Aku tidak mau bertanya banyak. Aku hanya mau satu jawaban jujur. Ia terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, juga tidak panik. Lebih seperti seseorang yang sedang menghitung langkah. Kamu punya hubungan dengan dia? Tanyaku. Siapa? Kamu tahu. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala. Aku tidak berniat menyakitimu. Itu bukan jawaban, tapi cukup. Aku mengangguk pelan. Aku tidak tanya niat. Ia mengusap wajah. Ini rumit. Tidak, kataku. Ini sederhana. Kami diam. Tidak ada teriakan.
Tidak ada kata-kata besar. Aku tidak merasa perlu memenangi percakapan ini. Yang kubutuhkan hanya kepastian, dan kepastian itu sudah duduk di antara kami. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Aku berdiri. Ambil. Aku membereskan meja, mencuci piring. Air mengalir. Suara piring bertemu rak terdengar biasa. Di belakangku, Adi tidak bergerak. Aku selesai, mematikan keran, mengeringkan tangan. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Adi berdiri di pintu, ragu. Aku tidur di sofa, katanya. Terserah, jawabku. Lampu dipadamkan. Aku berbaring, menatap gelap. Tidak ada rasa ingin menangis. Tidak ada dorongan untuk mengejar atau mengikat. Yang ada hanya garis tegas yang akhirnya terlihat. Kebenaran itu tidak datang dengan ledakan. Ia hadir seperti lampu yang dinyalakan di ruangan yang sudah lama gelap. Tidak mengubah furnitur, hanya memperlihatkan apa yang selama ini ada. Aku memejamkan mata dengan satu keputusan yang tenang. Mulai malam ini, aku akan berhenti menunggu. Aku akan mengamati, menghitung, dan menyiapkan diriku untuk langkah berikutnya. Pagi datang tanpa suara. Aku terbangun dengan perasaan yang tidak lagi mengambang, melainkan mengendap. Keputusan batin yang kuambil semalam membuat gerakanku lebih teratur. Seolah tubuhku mengikuti peta yang baru saja digambar. Di ruang tamu, Adi sudah duduk. Ia belum mandi, rambutnya masih acak, cangkir kopi di tangannya tak tersentuh. Kita perlu bicara, katanya. Aku mengangguk dan duduk di kursi seberang. Jarak meja kecil di antara kami terasa seperti pembatas resmi. Adi menghela napas panjang. Aku tidak ingin ini jadi berlarut-larut. Aku menunggu. Tanganku bertaut di pangkuan. Kuku-kukuku menekan kulit dengan lembut, cukup untuk mengingatkanku agar tetap hadir. Aku ingin berpisah, katanya akhirnya. Kata-kata itu jatuh tanpa hiasan, seperti dokumen yang diletakkan di meja. Aku menatapnya. Berpisah bagaimana? Cerai. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada kata maaf yang berlebihan. Hanya pernyataan. Aku merasakan sesuatu mengencang di dada, bukan karena kaget, melainkan karena ketepatan waktunya. Ia memilih pagi, saat dunia masih rapi. Kenapa sekarang? Tanyaku. Adi mengusap kening. Karena ini tidak bisa dilanjutkan. Aku sudah berubah. Kita sama-sama tahu. Kita tahu apa? Aku menjaga suaraku tetap rata. Bahwa aku tidak bisa kembali seperti dulu. Aku mengangguk pelan. Kamu tidak bicara tentang kita. Kamu bicara tentang dirimu. Ia terdiam, lalu mengangguk. Aku butuh hidup yang jujur. Jujur pada siapa? Tanyaku. Pada dirimu. Pada semua orang. Aku tersenyum tipis. Kejujuran yang datang setelah keputusan diambil bukan kejujuran. Itu pengumuman. Ia menatapku. Ada kilat ketidaksabaran yang cepat disembunyikan. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin ini selesai dengan baik. Baik menurut siapa? Menurut kita. Aku menatap cangkir kopinya yang dingin. Kita tidak sedang berada di posisi yang sama. Ia berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu kembali duduk. Aku tidak ingin bertengkar. Aku ingin proses yang rapi. Rapi untukmu, kataku. Adi menghela napas. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Sejak kapan? Tanyaku, bukan untuk menjebak, melainkan untuk menandai. Ia menghindari tatapanku. Sudah lama. Aku mengangguk lagi. Aku baru diberitahu sekarang. Karena aku baru berani sekarang. Aku menahan senyum yang ingin muncul. Keberanian memang sering datang setelah pintu lain terbuka. Lalu rencananya. Kita urus secara baik-baik. Aku tidak mau ribut. Aku akan tetap bertanggung jawab. Tanggung jawab yang mana? Tanyaku. Yang kamu definisikan sendiri. Nada suaraku tetap tenang. Aku tidak ingin suaraku menjadi alat yang bisa dipatahkan. Adi menatapku lama. Aku tidak bisa tinggal. Mulai kapan? Hari ini. Aku menarik napas perlahan. Kamu sudah menyiapkan tempat. Iya. Aku tidak bertanya di mana.
Tidak penting. Kamu sudah menyiapkan surat. Sedang diurus. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Cahaya pagi masuk miring, menyentuh lantai. Aku menyadari kakiku terasa ringan, seperti sedang berdiri di permukaan yang baru dibersihkan. Kamu ingin aku bereaksi bagaimana? Tanyaku tanpa menoleh. Seperti orang dewasa. Jawabnya cepat. Tenang. Aku menoleh. Tenang bukan berarti setuju. Aku tidak minta kamu setuju. Lalu apa yang kamu minta? Ia terdiam. Pengertian. Aku kembali duduk. Pengertian datang dari dua arah. Yang kamu lakukan adalah memutuskan. Ia mengangguk, seolah menerima teguran itu sebagai biaya yang harus dibayar. Aku tahu ini berat. Berat itu dibagi, kataku. Ini sepihak. Wajahnya mengeras sesaat. Aku tidak ingin kamu menderita. Aku menatapnya lurus. Kamu sudah memilih jalan yang memastikan itu. Sunyi menutup percakapan. Jam di dinding berdetak. Setiap detik terdengar. Aku berdiri dan mengambil map dari rak, dokumen-dokumen rumah tangga yang selama ini kusimpan rapi. Aku tidak membukanya. Aku hanya meletakkannya di meja. Kamu boleh ambil pakaianmu, kataku. Aku akan di dapur. Ia bangkit, ragu. Kita bisa bicara lagi nanti. Kita sudah bicara, jawabku. Di dapur, aku menuang air, menunggu ketel mendidih. Suara langkahnya menuju kamar terdengar, diikuti bunyi laci dan koper yang diseret. Aku menatap uap yang naik, membiarkannya menghangatkan wajahku. Aku tidak menangis. Aku menahan bukan karena kuat, tetapi karena air mata belum menemukan jalannya. Adi keluar membawa koper. Ia berdiri di ambang pintu dapur. Aku akan hubungi kamu soal jadwal. Aku mengangguk. Silakan. Ia ragu sejenak, lalu melangkah pergi. Pintu tertutup. Kali ini bunyinya lebih tegas. Aku duduk di kursi dapur, menatap meja yang sama tempat kami biasa sarapan. Tidak ada perkelahian. Tidak ada drama. Hanya keputusan yang dijatuhkan dan dijalankan. Di luar, suara kendaraan lewat seperti biasa. Dunia tidak berhenti. Aku menyentuh cincin di jariku, melepasnya perlahan, dan meletakkannya di meja. Bukan sebagai simbol penyerahan, melainkan sebagai penanda perubahan status. Aku masih berdiri di rumah ini, tapi tidak lagi berdiri di posisi yang sama. Pagi itu, tanpa upacara apapun, aku menjadi perempuan yang ditinggalkan. Rumah terasa lebih lapang setelah Adi pergi, bukan karena ruangnya bertambah, melainkan karena langkah yang biasanya memenuhi sudut-sudutnya kini absen. Aku menjalani pagi dengan rutinitas yang sengaja kupelihara agar hari tetap berjalan. Menyapu, menjemur, menyeduh kopi. Hal-hal kecil yang memberi ilusi kendali. Beberapa hari pertama, pesan dari Adi datang singkat dan fungsional. Jam pengambilan barang. Sisa pakaian. Dokumen yang tertinggal. Aku menjawab seperlunya. Tidak ada pembahasan lain. Tidak ada penyesalan yang diminta. Tidak ada pengakuan yang kutunggu. Aku membuka laci kerja di ruang tamu. Laci yang selama ini jarang disentuh Adi. Di dalamnya tersusun map-map tipis dengan label yang kutulis sendiri bertahun-tahun lalu. Tagihan listrik, air, internet, polis asuransi, buku tabungan, kartu-kartu yang namanya tercetak rapi. Aku mengeluarkannya satu persatu, meletakkannya di meja, bukan untuk menghitung kerugian, melainkan untuk memastikan urutan. Ponselku berdering. Adi, aku perlu akses ke email bank, katanya tanpa pembuka. Akun yang mana? Tanyaku. Yang biasa. Akun atas namaku. Ia terdiam sesaat. Iya. Apa yang kamu perlukan? Tanyaku lagi. Informasi mutasi. Aku butuh untuk urusan pengacara. Aku menutup map yang sedang kubuka. Aku kirimkan ringkasannya. Aku perlu akses penuh. Aku menghela napas pelan. Akses penuh tetap di akunku. Kita kan masih. Kita sudah berpisah. Potongku lembut. Administrasi tidak berubah hanya karena status emosional. Sunyi di ujung sana. Baik, katanya akhirnya. Kirimkan saja.
Aku mematikan panggilan dan kembali ke meja. Aku membuka laptop, masuk ke akun yang kukenal luar kepala. Tidak ada rasa curiga. Tidak ada rasa menang. Hanya kebiasaan lama yang bekerja. Sejak awal pernikahan, aku yang mengurus detail-detail ini. Adi tidak pernah tertarik. Ia menyebutnya ribet. Ia lebih suka hasil akhir. Saldo aman, tagihan lunas, kartu bisa dipakai. Aku menyusun ringkasan mutasi dengan rapi. Bulan demi bulan. Tidak ada yang disembunyikan. Ketika selesai, aku mengirimkannya melalui email. 1 file, 1 pesan singkat. Selesai. Balasannya datang cepat. Terima kasih. Aku menutup laptop. Perhatianku beralih ke lemari arsip kecil di sudut ruang. Di sana tersimpan surat-surat kepemilikan, perjanjian-perjanjian yang dulu kami tanda tangani bersama. Aku membacanya perlahan, memastikan namaku tertera di tempat yang semestinya. Banyak yang demikian. Bukan karena aku ingin berkuasa, melainkan karena dulu itu terasa praktis. Aku teliti. Aku rapi. Adi senang menyerahkan. Siang hari, aku pergi ke bank. Bukan untuk menarik apapun, hanya memperbarui data. Petugas mengenalku. Aku datang berkala, tidak sering, tapi cukup konsisten. Ada yang bisa dibantu, Bu Citra? Tanyanya. Aku ingin memastikan akses dan notifikasi tetap sesuai. Jawabku. Ia mengangguk, mengetik cepat. Semua atas nama ibu. Nomor terdaftar juga milik ibu. Baik, kataku. Tidak perlu perubahan. Aku keluar dengan perasaan yang lebih jelas. Tidak ada kejutan. Hanya konfirmasi. Sore itu, Adi datang mengambil sisa barang. Aku memberinya ruang. Ia bergerak cepat, seperti seseorang yang ingin menyelesaikan urusan tanpa berhenti. Ketika ia melewati meja kerja, pandangannya tertahan pada tumpukan map. Kamu masih menyimpan semua itu? Tanyanya. Aku memang yang menyimpannya. Jawabku. Kenapa dulu tidak pernah bilang kalau semuanya dipegang kamu? Aku menatapnya. Kamu tidak pernah bertanya. Ia mengangguk, seperti baru mengingat sesuatu yang terlupakan. Aku pikir itu otomatis. Tidak ada yang otomatis, kataku. Ada yang Ia memasukkan beberapa berkas ke tasnya. Aku akan butuh beberapa dokumen lagi. Kirimkan daftarnya. Jawabku. Aku siapkan salinannya. Kenapa bukan aslinya? Karena aslinya tersimpan rapi, kataku. Dan aku bertanggung jawab menjaganya. Ia tidak membantah. Ia hanya mengangguk dan melanjutkan berkemas. Ketika ia pergi, rumah kembali sunyi, tapi sunyi yang tertata. Malam datang dengan tenang. Aku duduk di ruang tamu, membuka catatan keuangan yang selama ini kuperbarui tiap bulan. Angka-angka itu bukan rahasia, tapi juga bukan milik siapa saja. Mereka adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Membayar tepat waktu. Memilih aman. Menghindari risiko yang tidak perlu. Ponselku bergetar. Pesan dari Adi. Ada transaksi yang tertunda. Bisa dibantu. Akun mana? Tanyaku. Akun kartu. Kartumu aktif. Limitnya sama. Jawabku. Notifikasinya masuk ke ponselku. Kenapa ke ponselmu? Karena aku yang mendaftarkan. Jawabku. Dari awal. Ia mengetik lama. Oke. Aku menutup percakapan. Tidak ada kepuasan di sana. Tidak ada keinginan untuk menunjukkan. Yang ada hanya fakta yang berdiri sendiri. Aku menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Selama ini, aku tidak hanya menjaga rumah. Aku menjaga fondasi yang tak terlihat. Hal-hal yang berjalan baik karena ada tangan yang memastikan. Adi tidak pernah memperhatikannya karena ia tidak perlu. Ketika semuanya lancar, perhatian mudah dialihkan. Aku merapikan map-map itu kembali ke tempatnya. Menutup lemari arsip. Mengunci laci. Aku berdiri sejenak, merasakan berat tubuhku bertumpu di lantai yang kukenal. Posisiku kini berbeda. Bukan karena aku ingin berada di atas siapapun, melainkan karena aku berdiri di tempat yang selama ini kupelihara. Kesadaran itu tidak membuatku keras, justru menenangkan. Aku tahu di mana aku berpijak,
dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, aku benar-benar memahami nilai posisiku sendiri. Kesadaran tentang posisiku tidak mengubah caraku bergerak keesokan hari. Aku tetap bangun pagi, menyiapkan kopi untuk satu orang, dan merapikan rumah seperti biasa. Diam yang kupilih bukan bentuk penarikan diri, melainkan cara untuk melihat lebih jelas. Setelah fondasi terlihat, yang perlu kulakukan adalah mengamati bagaimana bangunan di atasnya berdiri, atau mulai goyah. Pesan dari Adi datang menjelang siang. Singkat, praktis. Besok aku ambil sisa barang. Jam 3. Oke. Balasku. Tidak ada tambahan. Tidak ada pertanyaan. Aku menutup ponsel dan kembali ke pekerjaanku. Sore itu, aku sengaja pulang lebih cepat. Aku ingin berada di rumah saat ia datang, bukan untuk berdebat, tapi untuk menyaksikan. Adi tiba tepat waktu. Ia tidak datang sendiri. Aku tahu itu dari cara ia berhenti sejenak di depan rumah, seolah memastikan sesuatu sebelum masuk. Aku tidak melihat siapapun bersamanya. Aku juga tidak perlu. Beberapa hal tidak harus disaksikan langsung untuk dipahami. Ia masuk dan langsung menuju kamar, mengambil box yang sudah disiapkan. Gerakannya efisien, seperti seseorang yang sudah sering berlatih melepaskan. Kamu sudah rapikan? Tanyanya. Iya, jawabku. Yang di lemari kanan. Ia mengangguk dan melanjutkan. Aku duduk di ruang tamu, membuka buku, pura-pura membaca. Sesekali aku mendengar bunyi resleting, gesekan kardus. Tidak lama, ponselnya bergetar. Ia melihat layar dan tersenyum kecil. Refleks. Senyum itu cepat hilang saat ia menyadari aku ada di sana. Ada yang tertinggal? Tanyaku, tidak menoleh. Tidak, jawabnya. Ia membawa 2 box ke dekat pintu. Ketika kembali, ia berhenti di ambang ruang tamu. Aku mungkin perlu akses lagi minggu depan. Akses apa? Tanyaku. Beberapa data. Kirimkan daftar. Jawabku. Aku cek. Ia mengangguk, lalu ragu. Kamu, baik-baik saja? Aku menutup buku. Aku menjalani hari. Ia menerima jawaban itu tanpa memperpanjang. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku tetap duduk. Dia memberiku keuntungan yang tak terlihat. Orang cenderung mengisi kekosongan dengan kebiasaan aslinya. Beberapa hari berikutnya, ritme pesan Adi berubah. Lebih sering, lebih terburu-buru. Permintaan kecil yang menumpuk, konfirmasi pembayaran, tanggal jatuh tempo, limit kartu. Aku menjawab tepat sasaran, tidak lebih. Tidak ada saran. Tidak ada pengingat. Aku mencatat jam, nada, dan jeda di antara pesannya, bukan sebagai bukti, melainkan sebagai pola. Nama itu muncul lagi, kali ini tanpa disamarkan. Di layar ponsel Adi yang kembali tertinggal di meja teras saat ia singgah sebentar. Aku sedang menyiram tanaman. Layar menyala, nama itu jelas. Aku tidak membaca isinya. Aku hanya memastikan satu hal, intensitas. Pesan datang beruntun, seperti percakapan yang sedang hidup. Adi keluar, melihat ponselnya, lalu menghela napas kecil. Aku harus pergi lagi. Kemana? Tanyaku, sekadar memastikan. Urusan. Aku mengangguk. Kuncinya di rak. Ia mengambil kunci dan pergi. Aku mematikan keran dan duduk di bangku teras. Aku membiarkan sore bergerak. Diam membuat detail muncul dengan sendirinya. Malam itu, aku menerima pesan yang berbeda. Bukan permintaan, melainkan keluhan. Kartuku ditolak. Di mana? Tanyaku. Restoran. Limitnya cukup, jawabku. Transaksi besar. Ada. Coba ulangi, kataku. Atau pakai yang lain. Ia mengetik lama. Oke. Tidak ada kemarahan. Tidak ada tuduhan. Hanya frustrasi yang belum menemukan sasaran. Aku menutup percakapan dan menyimpan ponsel. Aku tidak mengubah apapun. Aku hanya memastikan semua berjalan sesuai aturan yang ada. Hari berikutnya, aku sengaja tidak berada di rumah. Aku tahu Adi akan datang untuk mengambil beberapa dokumen. Aku meninggalkan berkas yang ia minta di meja, dengan catatan singkat berisi poin pound. Tidak ada emotikon.
Tidak ada kalimat lunak. Ia mengirim pesan setelahnya. Terima kasih. Kamu rapi. Aku selalu begitu, balasku. Ia tidak menjawab. Beberapa jam kemudian, pesan lain masuk. Aku perlu notifikasi pembayaran dipindah. Perlu alasan, jawabku. Supaya lebih cepat. Notifikasi tidak mengubah kecepatan, kataku. Aku pastikan tepat waktu. Ia mengirimkan satu kata. Baik. Aku menyadari sesuatu. Diam bukan hanya menahan diri dari bereaksi, tetapi juga membiarkan orang lain menunjukkan prioritasnya. Adi mulai sering tergesa. Jadwalnya berubah. Permintaannya meningkat. Sementara aku tetap pada ritme yang sama. Suatu sore, aku melihat Adi dari kejauhan, di seberang jalan, sedang berbicara di ponsel. Aku tidak mendekat. Aku tidak menyapa. Aku hanya memperhatikan cara ia berjalan bolak-balik, cara tangannya bergerak, cara ia tertawa singkat lalu berhenti mendadak. Ia tidak melihatku. Aku pulang dengan langkah ringan. Di rumah, aku membuka catatan kecil yang kusimpan sejak beberapa hari lalu. Tanggal, jam, permintaan. Semua tertulis rapi. Tidak ada penilaian. Tidak ada emosi yang tumpah. Hanya data yang berdiri sendiri. Aku menutup buku itu dan menyimpannya kembali. Diam masih kupilih. Bukan karena aku tidak punya suara, melainkan karena aku sedang menyiapkan kalimat yang tepat, dan waktu yang tepat untuk mengucapkannya. Pagi itu, Adi mengirim pesan lebih awal dari biasanya. Limit kartu bisa dinaikkan sementara. Ada keperluan? Tanyaku. Meeting penting. Ajukan resmi. Balasku. Aku cek. Balasan tidak langsung datang. Ketika datang, satu kalimat saja. Perlu cepat. Aku menutup ponsel. Cepat adalah kata yang sering dipakai ketika kebutuhan bukan lagi sekadar kebutuhan. Aku tidak mengubah apapun. Aku hanya menunggu. Siang hari, ponselku bergetar lagi. Pembayaran hotel tertahan. Hotel mana? Tanyaku. Yang biasa. Transaksinya di atas batas. Jawabku. Kamu bisa cicil atau ganti opsi. Ada jeda lama sebelum ia membalas. Oke. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada penjelasan. Aku kembali ke pekerjaanku, membiarkan hari berjalan. Dia memberiku jarak yang cukup untuk melihat pola tanpa terseret. Sore menjelang, Adi muncul di rumah tanpa pemberitahuan. Wajahnya tegang, kemejanya kusut. Ia tidak duduk. Ia berdiri di dekat meja kerja, seperti seseorang yang ingin cepat pergi. Aku perlu bicara, katanya. Tentang apa? Tanyaku, tetap duduk. Pengeluaran. Aku menutup laptop. Sebutkan. Ia menghela napas. Ada kebutuhan yang tidak terduga. Jenisnya? Tanyaku. Acara. Acara apa? Ia terdiam, lalu berkata, undangan. Penting. Aku mengangguk. Berapa? Ia menyebut angka yang tidak kecil, tapi juga tidak mustahil. Aku tidak bereaksi. Aku membuka catatan, mencocokkan tanggal. Waktunya sempit, katanya. Nada suaranya naik sedikit. Aku butuh fleksibilitas. Fleksibilitas datang dengan perencanaan, jawabku. Ajukan detailnya. Ia menatapku, seperti menimbang apakah akan melanjutkan atau berhenti. Kamu berubah. Aku mengangkat bahu. Aku konsisten. Ia menghela napas, lalu mengambil ponsel. Aku harus pergi. Silakan, kataku. Ketika ia keluar, aku tetap duduk. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa kalah. Aku merasa sedang menyaksikan sesuatu yang bergerak ke arah yang bisa ditebak. Beberapa hari berikutnya, tanda-tanda itu makin jelas. Pesan Adi menjadi lebih pendek, lebih sering, dan lebih spesifik. Permintaan kecil berubah menjadi desakan halus. Di sela-sela itu, satu hal menonjol, waktu. Semuanya mendadak. Semuanya harus sekarang. Malam itu, Adi menelepon. Suaranya terdengar dari luar rumah, tertahan angin. Kamu bisa transfer malam ini, katanya. Untuk apa? Tanyaku. Uang muka.
Dokumennya. Belum. Aku tidak bisa, jawabku. Aku janji menyusul. Aku tidak bekerja dengan janji, kataku. Sunyi di ujung sana. Lalu suaranya turun, berubah. Ini penting. Banyak hal penting, jawabku. Pilihannya selalu ada. Ia memutuskan panggilan tanpa pamit. Aku menaruh ponsel dan menatap jendela. Tidak ada rasa bersalah. Aku tahu persis apa yang kulakukan. Tidak menghalangi, tidak mempercepat. Hari berikutnya, aku melihat perubahan lain. Adi datang lebih sering ke rumah, bukan untuk barang, melainkan untuk berkas. Ia memeriksa tanggal, menanyakan jatuh tempo, menanyakan kemungkinan. Ia mulai menyebut nama restoran, toko, dan acara dengan nada setengah keluhan. Biayanya naik, katanya suatu sore. Hal biasa, jawabku. Tidak biasanya segini. Permintaannya juga tidak biasa, kataku. Ia terdiam. Kamu tidak paham. Aku menatapnya. Aku paham angka. Ia tertawa singkat, tanpa humor. Kamu selalu begitu. Aku mengangguk. Itu bukan hinaan. Itu fakta. Perubahan dinamika itu juga terlihat dari caranya memegang ponsel. Ia sering keluar rumah untuk menjawab panggilan. Ketika kembali, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia tidak lagi berlama-lama. Ia mengambil apa yang perlu, lalu pergi. Suatu malam, ia mengirim pesan larut. Aku perlu pinjam dulu. Sementara. Jumlah? Tanyaku. Ia menyebut angka yang lebih besar dari sebelumnya. Aku menunggu beberapa menit sebelum membalas. Ada jaminan. Apa maksudmu? Dokumen atau jadwal pengembalian? Jawabku. Balasan datang cepat, nyaris marah. Ini darurat. Aku paham, kataku. Itu sebabnya perlu jelas. Tidak ada balasan setelah itu. Ponselku sunyi. Aku tahu sunyi ini bukan akhir. Ia hanya jeda sebelum gelombang berikutnya. Keesokan paginya, Adi datang lagi. Ia tidak masuk. Ia berdiri di teras, mengetuk ringan. Aku membukakan pintu. Aku tidak bisa lama, katanya. Aku cuma mau minta satu hal. Apa? Tanyaku. Longgarkan sedikit. Sedikit apa? Waktu. Aku menatapnya. Waktu selalu longgar. Yang ketat itu pilihan. Ia menghela napas panjang. Kamu tidak tahu tekanannya. Aku menahan diri untuk tidak bertanya dari mana tekanan itu datang. Aku tidak perlu. Tekanan selalu punya arah. Dan arah itu kini terlihat jelas dari kebutuhannya yang meningkat dan kesabarannya yang menipis. Aku akan kirimkan opsi, kataku akhirnya. Pilih yang sesuai. Ia mengangguk, tampak lega, lalu pergi. Aku menutup pintu dengan pelan. Malam itu, aku membuka catatan kecilku lagi. Angka-angka bertambah. Tanggal-tanggal berdekatan. Permintaan mendesak. Aku menutup buku itu dan menyimpannya kembali. Tanda-tanda awal itu kini tidak lagi samar. Aliran uang yang dulu lancar mulai tersendat, bukan karena sistem, melainkan karena tuntutan yang melampaui rencana. Aku mematikan lampu dan berbaring dengan satu kesimpulan yang tenang. Masalah keuangan Adi bukan pertanyaan jika, melainkan kapan. Pagi itu aku membuka laptop lebih awal. Meja kerja bersih, map-map tersusun. Aku membaca ulang perjanjian-perjanjian yang pernah kami tanda tangani. Dokumen yang dulu terasa administratif, kini menjadi penunjuk arah. Tidak ada yang berubah sejak terakhir kulihat. Nama-nama tercetak jelas, tanggal dan tanda tangan masih sama. Aku menutupnya satu persatu dengan perasaan yang rapi. Aku mengatur ulang notifikasi. Bukan mematikan, hanya mengelompokkan. Yang perlu segera terlihat, yang cukup dicatat. Setelah itu, aku menyusun jadwal pembayaran seperti biasa, tanpa percepatan, tanpa penundaan. Konsistensi adalah perlindungan paling sederhana. Siang hari, Adi menghubungiku. Nadanya terdengar ditahan. Aku perlu konfirmasi, katanya. Beberapa transaksi ke depan. Kirimkan rinciannya. Jawabku. Aku kirim sekarang. Pesan masuk bertubi-tubi. Tanggal, tempat, jumlah.
Aku membacanya satu persatu, menandai yang sesuai, yang perlu ditunda, dan yang tidak bisa diproses. Aku membalas ringkas, dengan pilihan yang jelas. Yang ini bisa. Yang ini perlu jadwal. Yang ini tidak sesuai. Kenapa? Tanyanya cepat. Karena batasannya begitu. Jawabku. Tidak berubah. Ia mengetik lama. Batasan itu menyulitkan. Batasan itu menjaga, kataku. Tidak ada balasan setelah itu. Aku menutup ponsel dan melanjutkan pekerjaanku. Di luar, siang berjalan seperti biasa. Tidak ada musik latar. Tidak ada adegan besar. Sore hari, aku memastikan hal-hal teknis yang selama ini berjalan otomatis tetap berada di jalurnya. Aku memeriksa akses, siapa yang bisa melihat, siapa yang bisa mengajukan, siapa yang hanya menerima laporan. Tidak ada yang diputus mendadak. Aku hanya menempatkan peran pada tempatnya. Apa yang perlu persetujuan, ya perlu persetujuan. Apa yang bersifat rutin, tetap rutin. Adi datang menjelang malam. Ia berdiri di ruang tamu, tidak duduk. Kamu mengubah sesuatu? Tanyanya. Aku menertibkan, jawabku. Apa bedanya? Bedanya jelas, kataku. Yang satu reaksi, yang satu prosedur. Ia menghela napas. Aku jadi tidak leluasa. Leluasa bukan tujuan, jawabku. Aman yang utama. Ia menatapku, lalu memalingkan wajah. Ini terasa seperti kamu mengunciku. Aku menahan diri untuk tidak tersenyum. Aku mengunci proses, bukan orang. Ia menggeleng kecil. Kamu tahu maksudku. Aku tahu, kataku. Dan justru karena itu aku lakukan. Ia mengeluarkan ponsel, memperlihatkan layar. Transaksi ini tertahan. Karena perlu verifikasi, jawabku. Aku sudah jadwalkan. Kapan? Besok. Besok itu lama. Besok itu wajar, kataku. Ia menyimpan ponselnya kembali. Kamu tidak mempertimbangkan posisiku. Aku mempertimbangkan posisi sistem. Jawabku. Itu adil untuk semua pihak. Ia tertawa singkat, tanpa humor. Termasuk kamu. Termasuk aku, kataku. Kami terdiam. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Ia akhirnya mengangguk, lalu berbalik pergi. Aku menutup pintu setelahnya. Pelan, memastikan kunci berputar sekali. Bunyi kecil itu menandai sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pintu. Malam itu, aku kembali ke meja kerja. Aku menulis catatan singkat untuk diriku sendiri. Bukan daftar keluhan, melainkan penanda langkah. Apa yang sudah diberlakukan? Apa yang perlu dipantau? Apa yang tidak perlu diubah? Aku menyimpan catatan itu di laci dan menguncinya. Pesan masuk beberapa menit kemudian. Kalau ada perubahan, kabari. Pasti, balasku. Tidak ada nada keras. Tidak ada ancaman. Yang ada hanyalah batas yang kini terlihat. Aku tahu perubahan ini akan terasa perlahan, bukan sebagai pukulan, melainkan sebagai pengetatan yang konsisten. Keesokan paginya, notifikasi datang sesuai jadwal. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Aku memeriksa dan menyetujui yang sesuai, menunda yang perlu waktu, menolak yang tidak memenuhi syarat. Semua tercatat. Semua bisa dijelaskan. Adi mengirim satu pesan lagi, lebih singkat dari biasanya. Sudah jalan. Iya, jawabku. Aku menutup ponsel dan menatap jendela. Cahaya pagi masuk dengan sudut yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada sorak. Tidak ada rasa ingin menunjukkan. Kunci itu sudah kuputar, bukan dengan emosi, melainkan dengan aturan. Dan seperti semua hal yang berjalan di atas prosedur, dampaknya tidak langsung terlihat, tapi ia sudah bekerja. Aku tidak sedang menunggu apapun ketika ponsel Adi berdering. Suaranya memecah sore yang tenang. Nada panggilannya pendek dan tergesa. Adi berdiri di dekat jendela, memeriksa layar, lalu mengangkatnya tanpa menoleh ke arahku. Aku tetap di tempat, merapikan berkas dengan gerakan yang biasa. Tidak ada yang perlu kusembunyikan. Halo, katanya. Nada di ujung sana tidak terdengar olehku, tapi perubahan di wajah Adi cukup jelas. Bahunya menegang,
Alisnya mengerut. Ia melangkah menjauh, tapi jarak di ruangan itu tidak cukup untuk menutup reaksi. Iya, katanya lagi. Saya. Aku menyusun map terakhir dan menutupnya. Sore itu, cahaya masuk miring, memantul di lantai. Adi berdiri membelakangi jendela, bayangannya jatuh ke depan. Maaf, katanya, lebih pelan. Aku menoleh sekilas. Ada jeda yang panjang. Ia tidak menyela. Ia mendengarkan. Tidak ada pemberitahuan, katanya. Maksudnya dibekukan. Aku berhenti bergerak. Tidak menatapnya, hanya mendengar. Bagaimana bisa? Nada suaranya naik setingkat. Atas perintah siapa? Aku mengambil gelas dan menuang air. Suara air jatuh ke dasar gelas terdengar jelas, ritmis. Aku minum seteguk, lalu duduk. Adi mengusap rambutnya. Sebentar, katanya ke telepon, lalu menurunkan volume suaranya. Ini mendadak. Ia berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Saya tidak paham. Semua akses. Jeda lagi. Kali ini lebih lama. Wajahnya memucat. Ia menarik napas dalam, seperti menahan sesuatu agar tidak keluar bersamaan. Tidak mungkin, katanya. Saya butuh itu. Aku menatap meja, memastikan permukaannya rapi. Tidak ada getaran di tanganku. Yang bergerak hanya pikiranku, menandai detik demi detik. Tidak, saya tidak bisa menunggu, katanya. Ada komitmen. Ia berbalik sedikit, seolah ingin mencari wajah lain di ruangan itu, lalu kembali membelakangi. Saya perlu bicara dengan pihak yang memberi perintah. Aku meletakkan gelas di atas tatakan. Bunyi kecil itu terdengar seperti penanda. Nama? Tanya Adi. Saya perlu nama. Aku tidak mendengar jawabannya, tapi bahu Adi turun sedikit, lalu naik lagi. Tangannya mengepal, lalu terbuka. Jadi mulai kapan? Tanyanya. Jeda. Lebih panjang dari sebelumnya. Sekarang? Katanya, hampir berbisik. Aku menghela napas pelan. Bukan lega. Bukan puas. Hanya memastikan udara masuk dengan teratur. Adi mengangguk-angguk, meski lawan bicaranya tidak bisa melihat. Baik, katanya. Baik. Ia menutup panggilan dengan gerakan cepat. Ponsel itu tetap di tangannya. Layar menyala, lalu meredup. Ia berdiri diam, seolah menunggu sesuatu yang tidak datang. Ada apa? Tanyaku akhirnya. Suaraku datar. Ia menoleh. Mata kami bertemu. Untuk sesaat, aku melihat kebingungan yang belum sempat berubah menjadi marah. Rekeningku, katanya. Semua. Aku menunggu. Dibatasi. Lanjutnya. Ada pembekuan sementara. Aku mengangguk kecil. Sementara. Ini tidak masuk akal, katanya cepat. Tidak ada pemberitahuan. Ada. Jawabku. Dengan cara yang tepat. Ia menatapku, seperti baru menyusun potongan yang tercecer. Kamu tahu. Aku memastikan, kataku. Bukan baru tahu. Ia mendekat satu langkah. Kamu melakukannya. Aku berdiri. Jarak kami kini seimbang. Aku mengaktifkan prosedur. Prosedur apa? Nada suaranya meninggi. Yang sudah ada, jawabku. Yang selama ini berjalan rapi. Ia tertawa singkat, gugup. Ini keterlaluan. Ini tertib, kataku. Ia mengusap wajahnya. Ada suara asing di telepon itu. Dia menyebut perintah. Aku menatapnya. Perintah bukan kata yang menakutkan. Kekacauan yang menakutkan. Ia menggeleng. Aku tidak bisa bergerak. Kamu masih bisa, kataku. Dengan cara yang benar. Ia mengambil ponselnya lagi, menekan layar, lalu berhenti. Aku harus telepon. Siapa? Tanyaku. Ia terdiam. Jemarinya menggantung di udara. Ini mengganggu, katanya akhirnya. Gangguan itu sudah lama, jawabku. Sekarang terlihat. Ia berjalan mondar-mandir, langkahnya cepat. Ada tagihan. Ada janji. Ada aturan, kataku. Ia berhenti.
Kamu menjebakku. Aku menggeleng. Aku memasang pagar. Kenapa sekarang? Tanyanya. Karena sekarang waktunya. Jawabku. Ia tertawa lagi, lebih keras. Ini gila. Aku mengambil jaket dan menggantungnya kembali, memastikan resletingnya tertutup rapi. Yang gila itu berharap sistem menutup mata. Ponselnya bergetar. Ia menatap layar, ragu, lalu mengangkatnya lagi. Halo, katanya. Iya, saya. Aku tidak mendengar suara di ujung sana, tapi aku melihat perubahan itu kembali. Kali ini lebih cepat. Nafasnya pendek. Tidak bisa, katanya. Sama sekali. Ia menoleh ke arahku. Panik itu kini jelas. Tunggu. Panggilan terputus. Ia menurunkan ponsel dengan tangan gemetar. Semua tertahan, katanya, nyaris berteriak. Aku tidak punya apa-apa. Aku berdiri tenang di hadapannya. Tidak ada kata tambahan yang perlu. Kepanikan itu sudah mengisi ruangan, bergerak liar tanpa arah. Kepanikan tidak pernah datang sendirian. Ia membawa ekor panjang berupa kesalahan kecil yang menumpuk, janji yang tertunda, dan wajah-wajah yang berubah nada. Setelah panggilan itu, Adi tidak lagi mondar-mandir. Ia duduk, menunduk, menatap layar ponselnya seolah berharap angka-angka kembali bergerak jika ditatap lebih lama. Aku perlu keluar, katanya akhirnya. Suaranya serak. Silakan, jawabku. Ia berdiri terlalu cepat. Kursinya berderit. Jaketnya terlewat. Ia kembali mengambilnya, lalu berhenti di depan pintu. Untuk sesaat, ia menoleh. Ini sementara, kan? Tanyanya. Semua yang tertib selalu sementara, kataku. Ia tidak membalas. Pintu menutup dengan bunyi yang lebih keras dari biasanya. Malam turun tanpa banyak suara. Aku tahu kemana ia pergi, bukan karena aku mengikuti, melainkan karena arah hidupnya kini mudah ditebak. Ponselku sunyi, sementara jam di dinding berjalan stabil. Ketika ia kembali larut, langkahnya tidak secepat saat pergi. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu mengusap wajah. Kartu tidak bisa dipakai. Berarti sistem bekerja, jawabku. Di mana-mana, katanya. Di restoran. Di parkiran. Aku mengangguk. Transaksi yang tidak terverifikasi akan tertahan. Ia menatapku lama, lalu tertawa kecil yang rapuh. Kamu tahu betul caranya membuat orang berhenti. Aku tahu caranya membuat orang berhenti tergesa, kataku. Keesokan harinya, dampaknya terasa lebih jelas. Adi bangun lebih pagi dari biasanya, bukan untuk berangkat bekerja, melainkan untuk menelepon. Ia berbicara dengan suara tertahan, menurunkan nada setiap kali panggilan tidak tersambung. Ketika tersambung, wajahnya menegang. Tidak bisa dicicil, tanyanya. Saya sudah pelanggan lama. Jeda. Aku menyeduh kopi, mendengar dari dapur. Baik, katanya akhirnya, lalu memutuskan sambungan. Ia menatap cangkir kopi di tanganku. Aku harus meminjam. Pinjam butuh kejelasan, jawabku. Ia tidak membalas. Ia kembali menekan nomor lain. Kali ini lebih singkat. Wajahnya berubah, lebih keras. Tidak, katanya. Sama sekali. Panggilan berakhir. Ia menghembuskan napas kasar. Menjelang siang, ponselnya bergetar dengan nada yang berbeda. Ia melihat layar, lalu mengangkatnya. Nada suaranya berubah, lebih lunak, lebih menjelaskan. Iya, katanya. Ada sedikit kendala. Aku menatap piring di rak, tidak menoleh. Sebentar saja, lanjutnya. Aku urus. Ia berjalan menjauh, tapi dinding rumah tidak menyerap nada cemas itu. Aku tidak menghindar, katanya. Aku hanya perlu waktu. Ketika ia kembali, bahunya turun. Dia marah, katanya singkat. Apa yang dia katakan? Tanyaku. Banyak, jawabnya. Tentang rencana. Tentang janji. Aku mengangguk. Rencana selalu butuh dana. Siang berlalu dengan cepat. Adi mencoba berbagai cara yang dulu tak pernah terpikirkan olehnya. Mengatur ulang jadwal, menunda, meminta pengertian.
Setiap upaya berakhir dengan wajah yang semakin lelah. Ketika sore datang, sikapnya berubah dari panik menjadi defensif. Aku tidak bisa seperti ini, katanya. Aku terlihat tidak mampu. Penampilan memang sering menipu, jawabku. Ia menatapku tajam, lalu mengalihkan pandang. Dia tidak suka menunggu. Tidak semua orang tahan, kataku. Malam itu, telepon datang lagi. Nada yang sama. Adi mengangkatnya dengan cepat. Iya, katanya. Aku duduk di sofa, mendengarkan perubahan irama suaranya. Dari penjelasan menjadi pembelaan, dari pembelaan menjadi diam. Aku sudah bilang, katanya pelan. Aku sedang mengurus. Jeda. Panjang. Bukan begitu, katanya. Ini bukan soal mau atau tidak. Ia menutup mata. Aku tidak bohong. Panggilan berakhir tanpa salam. Ia menjatuhkan diri ke sofa, jauh dariku. Ada jarak yang tidak perlu diukur. Dia kecewa, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Kecewa biasanya datang bersama ekspektasi, jawabku. Ia menghela napas. Dia bertanya hal-hal. Hal apa? Tanyaku. Hal yang dulu tidak pernah dia tanyakan, katanya. Tentang kestabilan. Aku mengangguk. Kestabilan bukan janji. Itu kebiasaan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama, tapi intensitasnya meningkat. Adi lebih sering keluar rumah, lebih sering kembali dengan wajah muram. Ponselnya bergetar, lalu diletakkan kembali tanpa dijawab. Ketika dijawab, nada bicaranya pendek. Suatu malam, ia pulang lebih awal. Tidak ada cerita panjang. Ia duduk, menatap lantai. Dia bilang, katanya, berhenti sejenak, dia perlu kepastian. Aku tidak berkata apa-apa. Dia tidak suka ketidakjelasan, lanjutnya. Katanya, ini bukan yang dia bayangkan. Aku menatap jendela. Bayangan sering berbeda dari kenyataan. Ia mengangguk pelan. Dia mulai menjauh. Aku berdiri dan mematikan lampu ruang tamu. Dalam redup itu, aku bisa merasakan jarak yang terbentuk. Bukan antara aku dan Adi, melainkan antara Adi dan pilihannya. Jarak itu tidak perlu dipaksakan. Ia tumbuh sendiri, mengisi ruang yang dulu diisi oleh keyakinan palsu. Adi pulang sore itu lebih cepat dari biasanya. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di dekat meja, memandangi ponselnya yang layarnya gelap. Dia tidak datang, katanya. Aku menutup buku yang sedang kubaca. Kemana? Katanya ada urusan, jawabnya. Tapi, tidak jelas. Aku mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Ketidakjelasan sudah menjadi bahasa baru di hidupnya. Ia duduk akhirnya, punggungnya membungkuk. Biasanya dia kirim pesan. Sekarang tidak. Orang berhenti menjelaskan ketika mereka sudah memutuskan, kataku. Adi menatapku, lalu menunduk lagi. Aku menunggu. Menunggu apa? Tanyaku. Jawaban, katanya pelan. Hari itu berjalan lambat. Adi beberapa kali membuka ponsel, menutupnya lagi. Ia menulis sesuatu, menghapus, menulis ulang. Tidak ada yang terkirim. Aku melihat semua itu dari jarak yang sama. Cukup dekat untuk tahu, cukup jauh untuk tidak ikut terlibat. Malam datang dengan hujan ringan. Adi berdiri di dekat jendela, menatap keluar seperti berharap ada yang muncul dari gelap. Ponselnya bergetar. Ia mengangkatnya cepat. Iya, katanya. Aku tidak mendengar suara di ujung sana, tapi aku melihat perubahan di wajahnya. Bukan marah, bukan panik. Lebih seperti orang yang baru saja menyadari sesuatu telah selesai. Sekarang? Tanyanya. Jeda. Baik, katanya. Aku mengerti. Panggilan ditutup. Ia tetap berdiri, ponsel di tangan, lalu meletakkannya perlahan di meja. Apa katanya? Tanyaku. Ia menelan ludah. Dia mau ambil barangnya. Kapan? Tanyaku. Besok. Jawabnya. Sebentar saja. Aku mengangguk. Aku akan di rumah. Keesokan harinya, Maya datang tanpa suara berlebih. Tidak ada senyum basa-basi, tidak ada tatapan mencari dukungan. Ia langsung menuju kamar,
mengambil beberapa barang yang sudah dipisahkan. Gerakannya cepat dan efisien, seperti orang yang tidak ingin menghabiskan waktu di tempat yang tidak lagi ia anggap perlu. Adi berdiri di ambang pintu, mencoba berbicara. Kita bisa bicarakan. Maya tidak menoleh. Aku sudah memikirkan. Aku sedang mengurus semuanya, katanya. Ini hanya fase. Fase itu butuh arah, jawab Maya singkat, tetap fokus pada tasnya. Aku bisa. Kamu bilang itu kemarin. Potongnya, nada suaranya datar. Dan kemarin sebelumnya. Ia menutup tas. Aku tidak mau hidup dari penjelasan. Adi menghela napas. Jadi ini saja. Maya berhenti sejenak, lalu menatapnya. Tidak lama. Aku tidak pergi karena susah, katanya. Aku pergi karena tidak jelas. Ia melangkah melewati Adi tanpa menyentuhnya. Di depan pintu, ia berhenti sebentar, lalu berkata, jaga dirimu. Pintu menutup. Tidak keras. Tidak pelan. Cukup untuk menandai akhir. Adi berdiri lama di sana. Aku tidak mendekat. Ada momen yang tidak perlu ditemani. Sore itu, ia duduk di ruang tamu, menatap tempat kosong. Dia tidak marah, katanya. Itu yang aneh. Orang yang sudah selesai jarang marah, jawabku. Ia mengangguk pelan. Dia tidak menyalahkanku. Dia tidak perlu, kataku. Malamnya, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Adi makan tanpa banyak bicara. Ia menaruh piringnya dengan hati-hati, seperti takut bunyi kecil akan memecah sesuatu yang rapuh. Aku pikir, katanya tiba-tiba, dia akan bertahan. Bertahan untuk apa? Tanyaku. Ia terdiam. Pertanyaan itu menggantung, lalu jatuh tanpa jawaban. Hari-hari berikutnya memperlihatkan dampak yang sederhana tapi dalam. Tidak ada lagi pesan mendadak yang menuntut penjelasan. Tidak ada telepon dengan nada kecewa. Yang ada hanya Adi, jadwalnya yang kosong, dan keheningan yang tidak bisa diisi dengan alasan. Ia mulai pulang tepat waktu. Bukan karena ingin, tapi karena tidak ada tempat lain untuk pergi. Ia duduk di meja makan lebih lama, menatap piringnya. Sesekali ia menghela napas, lalu berdiri tanpa berkata apa-apa. Suatu malam, ia berkata, dia tidak menoleh waktu pergi. Aku mengangguk. Itu tanda. Tanda apa? Tanyanya. Tanda bahwa ia tidak ragu, jawabku. Adi tersenyum kecil, pahit. Aku yang ragu. Aku berdiri dan mematikan lampu satu persatu. Dalam gelap yang menyisakan cahaya dari luar, Adi duduk sendiri di sofa. Tidak ada yang ia genggam. Tidak ada yang menunggu. Kesendirian itu tidak dramatis, tidak berisik. Ia hanya ada, menetap, dan menuntut dihadapi. Suatu sore, ketika aku sedang merapikan berkas, Adi berdiri di ambang pintu ruang kerja. Ia mengetuk pelan, seperti tamu. Boleh bicara? Tanyanya. Boleh, jawabku. Singkat. Ia masuk dan duduk, menjaga jarak. Tangannya bertaut, lalu terlepas. Aku salah, katanya akhirnya. Aku menutup map. Itu pernyataan, bukan permintaan. Ia mengangguk. Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku sudah tahu, jawabku. Ia menarik napas. Aku terburu-buru. Aku pikir aku mengejar kebahagiaan. Banyak orang menyebutnya begitu, kataku. Padahal mereka mengejar pelarian. Ia menunduk. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Dampak tidak menunggu niat, jawabku. Kami terdiam. Aku berdiri dan menyusun kursi dengan rapi. Gerakan kecil itu seperti jeda yang disengaja. Aku ingin memperbaiki, katanya. Kalau masih ada ruang. Aku menatapnya, memastikan suaraku tidak berubah. Ruang itu sudah ditutup. Ia mengangkat kepala. Karena uang. Karena keputusan, kataku. Uang hanya memperjelas. Ia mengusap wajah. Aku merasa bodoh. Perasaan itu datang ketika konsekuensi sudah terlihat. Jawabku. Hari-hari berikutnya, usahanya menjadi lebih nyata. Ia menawarkan bantuan kecil, mengambil alih pekerjaan rumah yang dulu ia abaikan.
Ia mengirim pesan singkat yang berhati-hati, menanyakan kabarku, menawarkan menjemput. Aku menjawab seperlunya, tidak lebih. Suatu malam, ia menunggu di ruang tamu. Aku sudah memikirkan semuanya, katanya. Aku siap berubah. Perubahan bukan proposal, jawabku. Itu kebiasaan yang dibuktikan waktu. Berapa lama? Tanyanya. Tidak relevan, kataku. Aku tidak menunggu. Ia menghela napas panjang. Aku merasa kehilangan. Perasaan itu wajar, jawabku. Kehilangan datang setelah pilihan. Ia menatapku, matanya berkaca. Aku tidak menghindar, tapi aku juga tidak mendekat. Aku tidak minta kembali seperti dulu, katanya. Aku hanya minta kesempatan. Kesempatan bukan hak, kataku. Itu kepercayaan. Dan kepercayaan tidak kembali karena permintaan. Ia terdiam lama. Jadi tidak ada apa-apa. Ada, jawabku. Batas. Ia tertawa kecil, getir. Kamu berubah. Aku pulih, kataku. Ia berdiri, mondar-mandir sebentar, lalu berhenti. Kalau aku butuh waktu untuk membuktikan. Kamu bisa membuktikan pada hidupmu sendiri, jawabku. Bukan padaku. Malam itu, ia mengetuk pintu kamar. Aku membukanya setengah. Ada yang tertinggal? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku hanya ingin bilang maaf. Maaf diterima, jawabku. Akses tidak. Ia mengangguk, lalu melangkah mundur. Pintu kututup perlahan. Keesokan harinya, aku memindahkan beberapa hal. Bukan karena marah, melainkan karena rapi itu menenangkan. Aku menandai jadwal, menata ulang prioritas, dan mengatur komunikasi agar jelas. Tidak ada ruang abu-abu. Adi menyadari itu. Ia tidak lagi mengetuk tanpa janji. Pesannya menjadi jarang, lalu berhenti. Ketika kami bertemu, kami berbicara seperlunya. Tidak ada percakapan tentang kemungkinan. Suatu sore, ia berkata, "Aku berharap kamu melunak." Aku menatapnya. Ketegasan bukan kekerasan. Ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Bagus, kataku. Itu penting. Aku mematikan lampu ruang kerja dan berjalan pergi. Batas itu kini berdiri jelas. Tidak dibangun dari amarah, melainkan dari kesadaran bahwa pulih berarti tahu kapan harus berhenti membuka pintu. Penolakan tidak menghentikan hidup Adi. Ia hanya mengubah arahnya. Setelah batas itu berdiri jelas, hari-harinya berjalan tanpa penyangga. Tidak ada lagi percakapan yang bisa ia sandarkan sebagai harapan. Yang tersisa adalah rutinitas yang menuntut disiplin, sementara ia belum memilikinya. Ia mulai dengan hal kecil, jadwal kerja yang berantakan. Datang terlambat bukan karena macet, melainkan karena malamnya terlalu panjang. Aku melihatnya berangkat dengan langkah tergesa, kemeja belum rapi. Ketika pulang, wajahnya kusut, seperti membawa sisa hari yang tidak selesai. Ada perubahan di kantor, tanyaku suatu sore, bukan karena ingin tahu, melainkan memastikan komunikasi tetap fungsional. Ia mengangguk. Target dipercepat. Kamu siap? Tanyaku. Ia ragu sejenak. Aku usahakan. Usaha tanpa struktur jarang bertahan. Beberapa minggu kemudian, ponselnya lebih sering berdering dengan nada yang sama, pendek, mendesak. Ia mengangkatnya di sudut ruangan, suara diturunkan, lalu kembali dengan bahu turun. Apa yang terjadi? Tanyaku. Penilaian, katanya. Aku tertinggal. Aku mengangguk. Kejar. Ia tersenyum tipis, seperti tahu kata itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kehilangan berikutnya datang perlahan, hampir tak terasa. Akses yang dulu memudahkan kini menuntut proses. Ia harus mengajukan, menunggu, menjelaskan. Waktu yang terpakai untuk membujuk sistem menggerus fokusnya. Aku melihatnya mengisi formulir, mencoret, mengulang. Tidak ada kemarahan besar, hanya kelelahan yang menumpuk. Suatu malam, ia pulang dengan langkah berat. Ia meletakkan tas di lantai, tidak menggantungkannya seperti biasa. Mereka menunda kontrak, katanya. Alasannya? Tanyaku. Ketidakpastian, jawabnya.
Mereka ingin lihat konsistensi. Aku menatap jam dinding. Konsistensi dibangun dari kebiasaan. Ia menghela napas. Aku tahu. Hari-hari berikutnya menguji kebiasaan itu. Ia mulai mengurangi pengeluaran, bukan karena perencanaan, melainkan karena pilihan menyempit. Restoran diganti warung. Perjalanan diganti jalan kaki. Tidak ada keluhan. Yang ada hanya penyesuaian yang terasa asing baginya. Aku melihatnya memeriksa dompet, menghitung, lalu menyimpannya kembali. Tangannya berhenti sejenak, seperti mengingat sesuatu yang dulu mudah. Kehilangan relasi datang berikutnya, tidak dengan konflik, melainkan jarak. Undangan berhenti berdatangan. Pesan yang dulu ramai kini sunyi. Ketika ada ajakan, ia menolak dengan alasan sederhana. Bukan karena tidak mau, melainkan karena tidak siap. Suatu sore, ia berkata, mereka tidak menghubungiku lagi. Orang bergerak ke arah yang sama. Jawabku. Jika arahmu berubah, jarak terasa. Ia mengangguk, tidak membantah. Kantor akhirnya memanggilnya untuk evaluasi. Ia berangkat pagi-pagi, mengenakan kemeja yang sudah disetrika rapi. Aku melihat usaha di situ. Usaha yang terlambat, mungkin, tapi tetap usaha. Ia pulang menjelang malam, langkahnya pelan. Hasilnya? Tanyaku. Penurunan peran, katanya. Sementara. Aku mengangguk. Apa rencanamu? Ia duduk, memijat pelipis. Aku perlu waktu. Waktu bukan sesuatu yang gratis. Ia dibayar dengan keputusan hari ini. Dan hari ini, Adi belum membayar. Beberapa barang mulai dijual. Bukan yang penting, bukan pula yang berharga secara emosional. Yang mudah dilepas dulu. Jam tangan. Jaket. Perangkat lama. Ia melakukannya tanpa drama. Seperti membersihkan lemari. Aku tidak mengomentari. Ada momen ketika komentar hanya menambah beban. Malam-malamnya menjadi panjang. Ia duduk di meja, menatap layar kosong, membuka dan menutup dokumen. Sesekali ia menulis, menghapus, lalu menutup laptop. Aku mendengar kursinya bergeser, lalu diam. Suatu malam, ia berdiri di dapur, menatap kulkas yang setengah kosong. Aku tidak menyangka akan sampai sini, katanya. Banyak orang tidak menyangka, jawabku. Hingga mereka sampai. Ia menatapku. Aku kehilangan semuanya. Aku menimbang kata-kataku. Kamu kehilangan yang tidak kamu jaga. Ia menunduk. Tidak ada bantahan. Hari berikutnya, telepon datang lebih pagi. Ia mengangkatnya di ruang tamu. Suaranya pelan. Ketika menutup panggilan, ia tidak duduk. Ia berdiri lama, lalu berkata, kontraknya dibatalkan. Aku mengangguk. Kamu akan bertahan. Ia tertawa kecil, tanpa humor. Aku harus. Sore itu, ia membereskan mejanya. Bukan pindah, hanya merapikan. Seperti orang yang tidak tahu harus mulai dari mana, lalu memilih membersihkan apa yang ada di depan mata. Aku membiarkannya. Malam turun, rumah sunyi. Adi duduk sendirian di lantai ruang tamu, punggung bersandar ke sofa. Ponselnya tergeletak, layar mati. Tidak ada yang ia tunggu. Tidak ada yang akan datang. Di titik itu, tidak ada lagi yang bisa ia tawar. Bukan dengan orang lain, bukan dengan keadaan. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri. Di titik terendah yang tidak bisa ditebus dengan janji. Kehancuran tidak selalu berisik. Pada Adi, ia hadir sebagai kelelahan yang menetap, tatapan yang tidak lagi mencari pembenaran. Aku melihatnya pagi itu duduk di tepi ranjang, memandangi lantai, seperti orang yang sudah menghabiskan semua kemungkinan. Tidak ada lagi permintaan yang digantungkan. Tidak ada lagi nada menawar. Aku akan pergi, katanya. Aku mengangguk. Kapan? Hari ini, jawabnya. Aku sudah atur. Aku berdiri dan membuka lemari. Bukan untuk membantu, hanya memastikan apa yang perlu kuambil sebelum ruang itu berubah. Aku mengeluarkan beberapa berkas dan memindahkannya ke map lain. Gerakanku tenang, berurutan. Adi menatapku. Kamu tidak marah. Marah sudah tidak relevan, jawabku. Ia menghela napas. Aku tidak punya tempat.
Itu bukan tanggung jawabku, kataku. Ia menerima kalimat itu tanpa protes. Ada waktu ketika orang berhenti membantah karena tahu bantahan tidak akan mengubah apapun. Kami berjalan ke ruang tamu. Ia membawa satu tas besar dan satu kardus kecil. Isinya sederhana. Tidak ada barang mewah. Tidak ada sisa kebanggaan yang perlu diselamatkan. Aku membuka pintu dan menunggu. Aku ingin pamit, katanya. Pamit diterima. Jawabku. Ia berdiri di ambang pintu. Ragu. Aku ingin minta satu hal. Apa? Tanyaku. Jangan anggap aku tidak pernah ada. Aku menatapnya, memastikan jawabanku jujur. Kamu ada, kataku. Dan kamu membuat pilihan. Ia mengangguk, matanya berkaca. Aku tidak mendekat. Ia melangkah keluar. Aku menutup pintu setengah, lalu berhenti. Ada satu hal lagi yang perlu selesai. Aku mengambil kunci cadangan dari laci dan menyerahkannya padanya. Ini tidak perlu lagi, kataku. Ia menerima kunci itu, menatapnya sejenak, lalu memasukkannya ke saku. Terima kasih, katanya, suara rendah. Aku menutup pintu sepenuhnya. Bunyi kunci berputar terdengar jelas. Aku tidak menahannya. Aku juga tidak menambah putaran. Satu kali cukup. Aku berdiri di balik pintu, merasakan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang menekan, melainkan ruang yang akhirnya kosong dari ketegangan. Aku menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Aku berjalan ke setiap ruangan, memastikan tidak ada yang tertinggal. Bukan barang, melainkan jejak. Aku mengganti spray, merapikan rak, menata ulang foto-foto. Tidak ada yang kubuang dengan amarah. Aku hanya menggeser apa yang tidak lagi mewakili hidupku. Sore itu, aku membuka jendela dan membiarkan udara masuk. Cahaya jatuh ke lantai dengan sudut yang lebih lapang. Aku duduk di sofa, menutup mata sebentar. Tidak ada rasa ingin menghubungi. Tidak ada dorongan untuk menoleh. Ponselku bergetar sekali. Pesan singkat. Aku sudah sampai. Aku membaca, lalu menaruh ponsel terbalik di meja. Tidak ada balasan. Tidak ada kewajiban. Malam datang dengan tenang. Aku memasak untuk satu orang, menyajikan dengan rapi, makan tanpa tergesa. Setelahnya, aku mencuci piring dan mengeringkannya satu persatu. Gerakan kecil itu terasa menenangkan, seperti menandai ritme baru. Aku mematikan lampu ruang tamu dan berjalan ke kamar. Di depan pintu, aku berhenti sejenak. Bukan ragu, hanya memastikan bahwa yang kutinggalkan di belakang benar-benar selesai. Aku membuka pintu, masuk, dan menutupnya lagi. Di dalam, aku duduk di tepi ranjang. Nafasku terasa lebih ringan. Ada kelegaan yang tidak meledak, tidak berisik. Ia mengalir pelan, menetap. Aku tahu pintu terakhir itu sudah tertutup, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kesadaran bahwa hidupku kini sepenuhnya milikku. Pagi datang tanpa beban. Aku bangun sebelum alarm, membuka jendela, dan membiarkan udara segar menyentuh wajahku. Tidak ada yang perlu kuhitung selain langkah hari ini. Kelegaan semalam masih menetap, bukan sebagai euforia, melainkan sebagai dasar yang kokoh. Aku menyeduh teh dan duduk di meja, menatap cahaya yang perlahan memenuhi ruangan. Aku memulai hari dengan hal-hal kecil yang dulu sering tertunda. Merapikan rak buku, menata ulang dokumen, menyisakan ruang kosong di antara benda-benda. Setiap keputusan sederhana terasa seperti mengembalikan kendali. Tidak ada yang kukejar. Aku berjalan sesuai ritme sendiri. Siang hari, aku keluar rumah. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk hadir. Aku berjalan menyusuri trotoar, memperhatikan detail yang dulu terlewat, warna daun, suara kendaraan yang mereda di kejauhan, langkah orang-orang yang punya tujuan masing-masing. Aku membeli makan siang dan duduk sendiri, menikmati keheningan tanpa merasa sepi. Di meja itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi mendefinisikan diriku dari apa yang hilang. Aku berdiri di atas apa yang kupunya. Waktu, ketenangan, dan pilihan. Ponselku tetap di tas. Tidak ada kebutuhan untuk memeriksa apapun. Hari-hari berikutnya mengalir sederhana. Aku menyusun rutinitas baru, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai penegasan. Pagi untuk diri sendiri, siang untuk pekerjaan,
Sore untuk bergerak, malam untuk istirahat. Aku menepati jadwal bukan karena disiplin kaku, tetapi karena menghargai waktu yang akhirnya kembali. Aku merawat tubuh dengan lembut. Berjalan lebih jauh, makan lebih teratur, tidur lebih cukup. Setiap perubahan kecil terasa jujur. Tidak ada tuntutan untuk menjadi versi lain dari diriku. Cukup menjadi utuh. Aku juga menata ulang ruang batin. Ketika ingatan datang, aku tidak mengusirnya. Aku memandangnya, mengakui perannya, lalu meletakkannya di tempat yang tepat. Tanpa dendam, tanpa penghakiman. Ada pelajaran yang tidak perlu diulang agar bermakna. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu yang kini terasa lapang. Aku membaca beberapa halaman, lalu menutup buku dan menatap jendela. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata besar. Ia hadir sebagai rasa aman di dada. Aku menulis catatan untuk diriku sendiri, bukan janji, melainkan pengingat. Tentang batas yang sehat. Tentang memilih diri sendiri tanpa merasa bersalah. Tentang keberanian untuk tenang. Catatan itu kusimpan, bukan untuk dibaca berulang, tetapi untuk diketahui bahwa ia ada. Malam datang, dan aku memasak dengan gembira yang tenang. Aku menyajikan makanan dengan rapi, duduk, dan menikmati setiap suapan. Tidak ada suara yang mengganggu. Tidak ada pikiran yang berlari. Sebelum tidur, aku mematikan lampu satu persatu. Aku berdiri di kamar, mengatur napas, dan tersenyum kecil. Bukan karena semuanya sempurna, melainkan karena semuanya cukup. Aku berbaring dan menutup mata. Dalam gelap yang ramah itu, aku memeluk hidupku kembali, utuh, tenang, dan milikku sepenuhnya. Tidak semua luka perlu dibalas dengan amarah, dan tidak semua pengkhianatan harus dijawab dengan kebencian. Kadang, kekuatan terbesar adalah memilih tenang, menjaga martabat, dan menata hidup kembali dengan sadar. Ketika seseorang pergi, itu bukan akhir dari nilai diri kita. Seringkali itu justru awal untuk menemukan kembali batas, arah, dan ketenangan yang selama ini tertunda. Pulihlah dengan caramu sendiri, tanpa terburu-buru, tanpa membuktikan apapun pada siapapun. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga setiap langkah kecil menuju ketenangan selalu menemukan jalannya. Dan semoga kita semua diberi keberanian untuk memeluk hidup dengan utuh. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Berikut adalah hoax awal pembuka untuk cerita ini berbentuk satu kalimat 3 baris. Suamiku meninggalkanku demi perempuan lain. Tanpa tahu bahwa semua yang ia banggakan akan runtuhannya karena satu keputusan tenang dariku.